Crazy in Love, Chapter 20. Surat cinta didapat. Ingatan masih liar membekas, seiring tak kunjung redanya rasa cemburu juga kemarahan. Sepanjang langkah kaki berjalan, memasuki gedung sekolah, sepanjang itu ia menahan amarah. Hati terus mengumpat walau tak terburai keluar. Sengaja ia datang lebih pagi hari ini. Itu karena ia memiliki perihal penting, sangat penting, begitulah. Dalam kediaman, berjalan ia seorang diri, dengan langkah agak cepat, memasuki kelas Kabir, setelah memastikan keadaan sepi. Ya, Santi sangat mengerti di mana bangku cowok itu. Sehingga, tanpa drama kebingungan, ia menaruh sesuatu pada laci bangku. Tidak ada senyum membingkai wajah sewaktu Santi keluar menuju kelasnya sendiri yang berada di ujung koridor. "Kabir, kamu harus jadi milikku," ucapnya di hati. Waktu berjalan tak terasa, Kabir beserta 3 temannya memasuki gerbang sekolah. Nampak mereka saling bercengkrama sembari terus berjalan menuju gedung sekolah. Tidak menyadari, juga tidak ada firasat apa-apa, Kabir melempar tas ransel ke bangku. Lalu duduklah ia, disusul oleh Ipul yang memang sebangku dengannya. "Gimana rencanamu?" tanya Ipul, masih mengusung tema cinta. "Apa sih, aku hanya fokus pada sekolah," jawab Kabir, lagi-lagi mengelak. "Lantas, kalau cuma fokus belajar, terus kemarin itu apa namanya?" timpal Nanang, ikutan nimbrung. Kabir terdiam. Hati serta pikirannya berkecamuk mendapati hardikan Nanang barusan. Ya, barulah ia menyadari ada sesuatu yang tak beres pada dirinya. Apa itu? Apalagi jika bukan tergoda pada cinta. "Aku," jawab Kabir, tak mampu meneruskan. "Sudahlah, fokus belajar, bukan berarti gak ada selingan," kata Ipul berpendapat. "Maksudmu? Zahra selingan gitu?" sahut Kabir, salah tanggap. Ya, sepertinya ia tersulut emosi. 2 orang temannya, Ipul serta Nanang, sontak menyeringai jahil. Bukan kenapa, itu karena kali pertama mereka melihat emosi labil Kabir. "Heh, kenapa kamu ngegas?" tegur Nanang. Seketika emosi Kabir kisut kembali, tersengat oleh kesadaran. Di hati, anak itu juga bertanya-tanya bagaimana ia bisa terpancing pada hal yang tak seharusnya ditanggapi demikian. "Bukan begitu, serasa kamu kayak mau bilang Zahra itu hanya buat," ucapnya. Lagi-lagi tidak diteruskan. "Emang kamu serius suka sama Zahra?" cerca Ipul. Kabir tidak menjawab. Alih-alih menghindar, ia tarik tas ransel dari meja bangku. Niatnya tak lain menyimpan tas itu pada laci bangku. Dan tepat saat ia mendorong tas ke dalam, Kabir merasakan sesuatu tergeser. Penasaran, satu tangannya menyusup ke dalam. Ia ambil sepucuk amplop warna pink berisi surat cinta. "Apa ini?" ucapnya, menatap tajam amplop di tangan. Ipul dan juga Nanang merapatkan diri, turut memusatkan pandangan. "Jelas ini berisi surat," sahut Ipul. Kabir melirik pada Ipul sejenak, lalu bergeser melirik Nanang. Jelas tumpuk pertanyaan serta penasaran tersirat. Sama-sama tak sabar, Ipul juga Nanang mendesak Kabir mengeluarkan isi di dalamnya. Dan benar saja, secarik kertas terlipat dalam amplop tersebut. Bola mata Kabir mendadak waspada, seiras dengan pikiran kini. "Wah, ini pasti dari Miss sekolah kita," tebak Nanang, langsung tertuju pada Santi. "Kabir, aku tahu kamu pasti menyadari perasaanku ini. Perasaan yang tak bisa aku tutupi. Bahkan semua teman di sekolah menjadi saksi atas perasaanku ini. Biarkan hatimu hanya menjadi milikku, seperti kehendak semua orang. I love you, Santi." Demikian isi pernyataan cinta itu ditulis oleh Santi, walau jelas tak akan berbalas. Ipul serta Nanang menahan senyum mereka, sementara Kabir menatap kosong, nyaris tidak ada ekspresi tergambar. "Kabir," tegur Nanang, mengguncang pundak Kabir, menyentak anak itu dari ketermenungan.
Hebat kamu, bisa memancing dua kupu-kupu. Imbuh Ipul menggoda. Mulut Kabir menyeringai hambar. Jelas ia tidak mengharap semua itu. Terlebih surat cinta dari ia yang sama sekali tak terlintas baik di hati juga pikiran. Nih buatmu, ucap Kabir menyerahkan surat cinta tersebut pada Nanang. Sambil menyeringai, Nanang mengambilnya. Haruskah aku museumkan ini surat? Ledeknya menggoda. Terserah, balas Kabir. Nampak Kabir tak seperti biasanya. Surat cinta dari Santi masih membebani. Sepanjang hari ia tak bisa berkonsentrasi belajar. Dan kini saat telah di rumah, pikiran itu bertambah kacau saja. Gimana aku harus bersikap pas ketemu Santi? Gumamnya sambil berjalan keluar rumah. Bahkan teguran malah sama sekali tak diindahkan. Bukannya sengaja, sungguh telinga serta pikiran laki-laki itu tersumbat oleh surat cinta tak diinginkan tersebut. Hingga 2 kali malam menegur, barulah telinga Kabir tersentak dari kebuntuan. Iya kak, balasnya. Kamu kenapa? Tanya Mala cemas. Sepintas senyum Kabir berikan, mengusir raut kecemasan yang tergambar di wajah Mala. Gak kenapa-napa kak, aku berangkat, jawab Kabir mengakhiri dengan berpamitan. Tidak ingin mendapat cercaan pertanyaan, lekas Kabir kabur, mengayuh sepedanya secepat kilat, menghilang dari pandangan. Akan tetapi saat telah menjauh dari rumah, Kabir memperlambat kayuhan sepeda. Kembali pikirannya tertuju pada Santi. Bingung harus bersikap bagaimana. Sungguh ia tidak siap bertemu dengan anak itu. Cepet juga sih nyampainya, umpat Kabir, uring-uringan memarkir sepeda. Tak sadar jikalau di latar itu sepeda Santi belum terparkir. Itu artinya tidak ada ia di dalam toko. Sejenak sebelum memasuki toko, bola mata Kabir melirik ke dalam, sekedar memastikan saja, sekaligus menyiapkan diri. Kabir, tegur Santi dari belakang. Turun ia dari sepeda, menuntun sepeda itu hingga mencapai latar toko. Kabir tersentak. Sungguh ia seakan tak mampu membalikkan tubuh, hanya berdiri mematung. Kabir, tegur Santi untuk kedua kalinya. Akhirnya berbalik badanlah Kabir walau berat. Tidak ada senyum, hanya muka datar yang ditampilkan. Ayo masuk, kata Santi, lalu menyambar pergelangan tangan Kabir. Menyeret anak itu masuk. Mengikuti langkahnya. Sesaat Kabir linglung dalam keterkejutan. Patuh saja ia hingga mencapai depan meja kasir. Barulah kesadaran kembali menyatu. Seketika itu ia hempaskan genggaman tangan Santi. Sorry, aku ke belakang, ucap Kabir enyah dari hadapan Santi. Santi tak bereaksi apa-apa, terkesan membiarkan saja. Seperti biasa, duduk ia mendampingi petugas kasir. Di belakang, Kabir lagi-lagi tertegun akan dirinya. Semangat kerja bertambah kendor. Kenapa kamu? Tegur seorang teman kerja bernama Wawan. Menoleh Kabir, senyum ia paksakan sebelum mengakhiri ketertegunan. Bersama Wawan, ia berusaha mengusir kekacauan pikiran dengan memulai pekerjaan. Kabir, stok yang kemarin itu sudah dicek belum? Tanya Wawan. Oh iya, sahut Kabir. Setelah mengambil buku catatan serta pen di meja, keluarlah Kabir dari gudang. Melihat kemunculannya Kabir, Santi yang biasanya hanya mengamati, mengambil langkah berbeda kali ini. Bangkitlah ia dari kursinya, berjalan tenang menghampiri Kabir. Lagi ngecek barang, tegurnya tiba-tiba. Sontak Kabir menoleh, namun mulut terasa dilumuri lem, tak mampu menyahut. Mengerti akan sikap berbeda Kabir, sekali lagi Santi berupaya mengakapkan diri. Mulutnya lebat mengajak bicara, walau hanya sepatah dua patah balasan yang didapat. Bermula dari sana, serasa bak ekor saja, Santi terus mengikuti tiap langkah Kabir. Santi, sorry aku ke belakang dulu, kata Kabir. Akhirnya tidak sanggup meladeni anak itu. Oh, sahut Santi kehilangan kata-kata. Secepat kilat,
Kabir kabur dari hadapan Santi. Kebetulan juga Wawan memanggilnya. Senyum lega terjalin di wajah Kabir saat melangkah mendatangi Wawan. Santi di depan terpaksa bergabung kembali dengan petugas kasir. Dengan kesal, ia menjatuhkan diri ke kursi, mengumpat dalam hati. "Kak Erna, gimana caranya meluluhkan hati seseorang?" tanya Santi, tiba-tiba bungkam dari kebisuan. Erna yang ditanya cukup dibuat tersentak. Menoleh ia walau tidak memiliki masukan. Sekali lagi Santi mengajukan pertanyaan yang lebih terperinci. "Gimana caranya?" seru Erna, bertambah bingung memikirkan. "Kak Erna sama cowoknya gimana dulu pas jadian?" lanjut Santi. Sayang, belum juga Erna buka mulut bercerita akan kisah cintanya seorang pembeli mendatangi kasir. Terjedahlah pembahasan cinta tersebut. Hingga tak terasa jam sudah mengarah pada angka 9. Pembahasan tidak lagi berlanjut. Terlebih Erna sedari tadi sibuk merekap pendapatan dalam satu hari itu. Sedangkan di belakang Kabir telah bersiap-siap pulang. Untuk menghindari Santi, sengaja Kabir memilih pulang lebih cepat, tidak menunggu yang lain seperti biasanya. Pamitlah ia pada yang lain dan berjalan meninggalkan gudang. "Sorry kak, balik duluan," pamitnya pada petugas kasir yang menegur. Dari balik meja kasir, Santi terjaga dalam diamnya. Tanpa pamit, bangkitlah ia, menyusul Kabir segera. "Kabir," panggilnya, kala Kabir hendak naik ke sepeda. Terpaksa, sepeda ditinggalkan kembali. Santi berjalan agak cepat mencapai Kabir. "Ayo kita pulang bersama," kata Santi begitu mencapai Kabir. Masih setia bungkam, sama sekali tak ada kata terlontar. Bahkan setengah tertunduk, Kabir menghindari tatapan Santi yang hanya tertuju padanya. "Kabir, apa kamu sudah baca suratku?" ucap Santi, tiba-tiba melempar tanya. Kabir sibuk dengan kebungkaman. Itu karena ia tidak tahu harus berbicara bagaimana selanjutnya jika ia menjawab. Diamnya Kabir menuntut Santi lebih berani lagi. Datang ia lebih mendekat, hingga mungkin tak sampai selangkah jarak mereka. "Kabir, aku menyukaimu," ungkap Santi. Oh, sungguh pernyataan itu mengacaukan Kabir. Bingung ia bagaimana bersikap menghadapi Santi. Di lain sisi, ia jelas tidak memiliki perasaan. Di sisi lain, ia memikirkan pekerjaan di toko. Apa yang akan terjadi jika ia melukai anak itu? Bagaimana jika ia mengadu pada sang paman, pemilik toko swalayan tersebut? Kabir bungkam 1000 bahasa. "Kabir, bicaralah," tuntut Santi. Secercah keberanian tumbuh. Perlahan kepala Kabir terangkat, namun nyaris tidak menatap Santi. "Santi, aku menghargai perasaanmu, tapi bagiku saat ini hanyalah belajar, lulus sekolah dan kuliah di kampus impian," kata Kabir, mengambil jalur lain supaya tak menyakiti hati cewek itu. Lantas, apakah pernyataan Kabir bisa diterima saat cinta telah menguasai jiwa? Apapun sulit diterima oleh hati. Santi jelas tidak menginginkan pernyataan tersebut. Baginya, Kabir harus membalas perasaan yang ia rasakan. Harus dan harus. "Kabir, apa ini sekedar alasan menolak aku? Atau karena ada cewek lain bernama Zahra itu?" kata Santi, tak mau berkelit apalagi jika menyangkut perasaan. Sungguh Kabir tersentak. Segumpal pertanyaan hinggap di kepala. Bagaimana Santi bisa mengetahui Zahra? Itulah yang muncul pertama di batang otak Kabir. "Maksudmu, Santi?" kata Kabir. "Maksudku sudah jelas, Kabir. Alasanmu pasti karena cewek itu," balas Santi. Intonasi suara mulai tegang. "Tidak," bantah Kabir, walau bahasa tubuh tidak bisa dipungkiri. "Kabir, akulah yang mengenalmu lebih dulu. Aku juga yang menyukaimu lebih dulu. Perasaan itu harus diberikan padaku, bukan pada dia," kata Santi, mulai meluapkan kemarahan yang tertambat. "Santi, kamu bicara apa? Sudah aku bilang aku hanya fokus pada sekolahku. Aku menghargai perasaanmu, tapi maaf, bukan berarti aku harus membalas perasaan itu," sahut Kabir. Santi terdiam dengan emosi menyelimuti sorot matanya yang jelas memperlihatkan jika ia tidak terima. "Aku menyukaimu,
dan aku tidak akan menyerah. Dia Zahra tak ubahnya serangga yang suka merampas atau ngengat yang, kata Santi menekan intonasi suara, namun langsung dipotong oleh Kabir. Tidak suka Santi melontar hinaan pada ia yang telah mengisi hati. Santi, tolong dengarkan. Ada atau tidak ada Zahra, aku tak akan membalas perasaan itu karena aku tidak memilikinya, kata Kabir berupaya menjelaskan. Bahkan selepas memberi pernyataan demikian, Kabir berbalik badan, tak ingin berlama-lama beradu tatap, beradu lidah dengan ia yang tak mau menerima penjelasan. Kabir, panggil Santi, namun tak dihiraukan. Tetap saja Kabir berlalu, mengabaikan Santi serta perasaannya. Zahra, aku tidak akan pernah melepaskan Kabir untukmu, ucapnya menatap kepergian Kabir. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Ditunggu ya episode selanjutnya.